Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini, di video saya kali ini saya akan membagikan kepada kita semua berita terkini terkait konflik Israel dan Hamas, seperti yang saya lansir dari situs sindonews.com dengan sebuah judul berita, 3 negara yang diancam Israel jika ikut campur perang melawan Hamas di Gaza. Ya, apakah ini termasuk Indonesia? Kita lihat aja teman-teman ya. Semoga saja tidak ya. Oke, kita akan lihat ini dia. Perang antara militer Israel dan Hamas di Gaza, Palestina yang dimulai 7 Oktober 2023 telah memasuki hari ke-46 pada hari Rabu 22 November 2023. Setidaknya ada 3 negara yang telah diancam militer Zionis jika ikut campur dalam perang di Gaza, ya kan? Lalu dikatakan perang dimulai setelah Hamas meluncurkan serangan operasi Badai Al-Aqsa ke Israel Selatan pada 7 Oktober. Sekitar 1.200 orang tewas dan ratusan lainnya disandera. Israel merespons dengan membombardir Gaza nyaris tanpa henti hingga hari ini. Sudah lebih dari 14.000 warga Palestina di wilayah tersebut telah tewas, dengan lebih dari 5.000 diantaranya adalah anak-anak. Ya. Oke, dan berikut kita akan bacakan saja negara mana saja yang telah diancam oleh Israel jika ikut campur perang Gaza. Yang pertama sekali yaitu Iran. Menteri Ekonomi Israel Nir Barkat dalam sebuah wawancara dengan media Inggris mengatakan militer negaranya akan melenyapkan negara Iran dari muka bumi jika melibatkan diri dalam perang di Gaza untuk membela Hamas. Wow, ini luar biasa sekali ya. Ya, ini dikatakan sekali lagi ya, Menteri Ekonomi Israel Nir Barkat dalam sebuah wawancara dengan media Inggris mengatakan militer negaranya akan melenyapkan, bayangkan ya, akan melenyapkan negara Iran dari muka bumi jika melibatkan diri dalam perang di Gaza untuk membela Hamas ya. Ini dia, rencana Iran adalah menyerang Israel di semua lini. Ya, jika kami menemukan mereka bermaksud menargetkan Israel, kami tidak hanya akan membalas di lini tersebut, namun kami akan menyerang kepala ular, yaitu Iran, katanya kepada Mail Online. Ya, wow, ini sangat luar biasa sekali ya. Lalu berikutnya dikatakan bahwa kami akan memastikan mereka membayar harga yang mahal jika amit-amit mereka membuka front utara. Lanjut Barkat. Pesan yang sangat jelas adalah bahwa kita juga akan mengejar para pemimpin Iran. Kapan kami akan melakukan itu? Terserah kapan kami memutuskannya. Dan kemudian dikatakan Israel memiliki pesan yang sangat jelas kepada musuh-musuh kami. Kami mengatakan kepada mereka, lihat apa yang terjadi di Gaza. Anda akan mendapat perlakuan yang sama jika menyerang kami. Kami akan melenyapkan Anda dari muka bumi. Imbuh ancaman Barkat. Oh, ini ngeri sekali teman-temannya. Jadi kita melihat ya bahwa memang mereka Zionis yang sering dikenal seperti begitu benar-benar berkomitmen ya, berkomitmen bahwa siapapun yang akan membela Hamas akan mereka bumi hanguskan begitu ya, akan dilenyapkan katanya. Oh, ini ngeri sekali teman-teman ya. Oke, lalu berikutnya negara yang kedua yaitu Lebanon ya, jelas ya. Negara yang kedua yaitu Lebanon. Rezim Zionis juga mengancam akan melenyapkan Lebanon dari muka bumi jika kelompok Hizbullah melibatkan diri dalam perang Israel dan Hamas. Ini dia pernyataannya. Lebanon dan Hizbullah akan menanggung akibatnya yang besar, serupa dengan apa yang Hamas harus bayar. Tapi itu tidak cukup, kata Menteri Ekonomi Israel Nir Barkat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengancam akan menghancurkan Lebanon jika Hizbullah ikut bergabung dalam perang Israel Hamas di Gaza. Yang pertama kita harus ketahui dulu teman-temannya bahwa Lebanon sebenarnya mereka adalah mayoritas Kristen. Ya, bahkan Presiden Lebanon sendiri juga adalah dari orang Kristen ya, tapi saya pikir ini mungkin ke kelompok Hizbullah kali ya.
Karena ya nggak mungkin lah ya kan, nggak mungkin negara Kristen melakukan hal yang seperti itu, bukan karena membela, bukan, tapi ya orang Kristen kan tidak diajarkan untuk melakukan kejahatan atau peperangan ya. Makanya kalau misalnya ada yang bilang bahwa Kristen Indonesia mendukung Israel, tidak seperti begitu ya, karena yang jelas kita rindukan itu adalah perdamaian ya kan. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan, bahwa Lebanon itu mayoritas Kristen ya. Mungkin lebih ke Hizbullah apa yang dimaksudkan dalam kesempatan ini ya. Lalu dikatakan teman-temannya, jika Hizbullah memutuskan untuk ikut berperang, mereka akan merindukan perang Lebanon kedua, kata Netanyahu, mengacu pada konflik tahun 2006 ya, ketika Israel menginvasi Lebanon Selatan dan menggempur Beirut dengan serangan udara sebagai respons atas serangan Hizbullah ke Israel. Pada perang 2006 yang berlangsung selama sebulan, sekitar 165 warga Israel dan lebih dari 1.000 warga Lebanon tewas. Mereka akan membuat kesalahan dalam hidupnya, lanjut Netanyahu. Kami akan menyerangnya dengan kekuatan yang tak terbayangkan dan dampaknya terhadap negara Lebanon akan sangat menghancurkan. Yang pertama tadi Iran dan yang kedua adalah Lebanon. Dan yang paling terakhir kita akan lihat apakah ini Indonesia. Ya kiranya bukan teman-teman ya, itu yang kita inginkan. Nah betul sekali. Dan yang ketiga yaitu Yaman ya. Komandan Angkatan Udara Israel Tomer Bar menyatakan bahwa Tel Aviv berencana melancarkan serangan terhadap Yaman. Ancaman Bar muncul beberapa hari setelah angkatan bersenjata Yaman yang berafiliasi dengan kelompok Houthi mengumumkan telah melakukan serangan sejumlah rudal balistik ke berbagai sasaran Israel, termasuk sasaran sensitif di wilayah Eilat. Lalu dikatakan, Angkatan Udara cabang strategis di negara Israel bersiap dan beroperasi di seluruh Timur Tengah dan di setiap arena yang diperlukan, kata Bar. Lalu berikutnya, ini dia, kami sangat siap dengan rencana operasional untuk wilayah utara, paparnya. Juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Sari, membenarkan bahwa pasukan Houthi menembakkan sejumlah rudal dengan target Israel. Dan ini dia pernyataannya, meluncurkan sejumlah rudal balistik ke berbagai sasaran di wilayah pendudukan Palestina, termasuk sasaran sensitif di wilayah umum Al-Rasras atau Eilat, hanya dalam 24 jam setelah operasi militer lainnya dilakukan oleh angkatan bersenjata kami dengan drone yang ditujukan pada sasaran yang sama, katanya. Oke, dan puji Tuhan sekali teman-temannya, kita melihat di sini bahwa ketiga negara yang diancam Israel jika ikut campur perang membela Hamas bukanlah Indonesia ya, dan itu semuanya adalah negara-negara yang ada di sekitar Timur Tengah, yaitu Iran, Lebanon, dan Yaman. Jadi tentunya kita bersyukur bahwa kita masih belum menjadi target daripada ancaman daripada Israel ini. Kenapa? Karena ya tentu saja teman-temannya bisa jadi mungkin ya, karena kita tahu bahwa Indonesia membantu Hamas ya sebenarnya. Saya pikir Hamas ya, karena ini tidak mewakili Palestina ya. Karena jelas saja seperti apa yang disampaikan oleh Presiden Otoritas Palestina Pak Mahmud Abbas, bahwa Hamas menurut beliau tidaklah mempresentasikan Israel Palestina pada keseluruhan. Jadi makanya saya katakan sebenarnya yang dibantu oleh Indonesia selama ini adalah bukan Palestina tapi Hamas. Kenapa saya bilang begitu? Karena Hamas yang sedang berkonflik dengan Israel. Tapi kita rindukan sih sebenarnya bukan Hamas yang dibantu. Ya, kita rindukan mungkin ya seharusnya adalah warga sipil dari negara Palestina yang ada di wilayah Gaza. Ya, karena kenapa begitu saya sampaikan, karena ya sebenarnya yang paling banyak korban daripada serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel selama ini kan warga sipil Palestina. Ya, dan kita juga melihat bahwa kelompok Hamas adalah merupakan kelompok garis keras ya, yang dikatakan oleh beberapa negara termasuk Arab Saudi
Ya, makanya saya pikir sebenarnya yang dibantu oleh Indonesia itu seharusnya adalah warga sipil Palestina yang ada di wilayah Gaza yang ya saat ini menjadi apa namanya, katakan menjadi korban lah ya oleh karena serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel. Teman-teman, sekian aja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan kali ini. Ya, kita sudah melihat bahwa yang menjadi sasaran ancaman daripada Israel adalah Iran, Lebanon, dan Yaman, tidak termasuk Indonesia. Jelas ya? Oke, selamat beribadah hari ini untuk saudara-saudara kami umat Kristen dimanapun berada sedunia. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.